Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Muharrem Sibuya, NPM 22082860190. Jadi di blok CMH ini saya akan menjelaskan mind map tentang membran sel. Jadi yang pertama terlebih dahulu yaitu membran sel itu apa? Membran sel itu adalah selaput tipis dan fleksibel yang membatasi sel dari lingkungan luar, mengatur keluar masuk zat, serta berperan dalam komunikasi dan perlindungan sel. Yang pertama terlebih dahulu itu pengertiannya. Seperti yang dijelaskan tadi, membran sel itu atau membran plasma adalah struktur yang semi permeable yang menyelubungi sel, terdiri dari lipid, protein, karbohidrat, dan juga kolesterol. Yang ada juga komposisi membran selnya. Yang pertama itu ada lipid, kurang lebih 40-60%. Bagiannya ada fosfolipid, penyusun utama bilayer, ada kolesterol atau menjaga stabilitas dan fluiditas membran, ada glikolipid yaitu berperan dalam pengenalan sel. Yang kedua ada protein, dia itu kurang lebih 20-40%. Dia itu sebagai protein integral atau transmembran menembus bilayer lipid, dan juga ada protein perifer yang melekat di permukaan dan juga ada berperan dalam transport reseptor enzim dan juga adhesi sel. Yang ketiga ada karbohidrat, dia kurang lebih 5-10%. Dia itu terikat pada protein atau glikoprotein atau lipid, glikolipid, berfungsi dalam pengenalan sel, komunikasi sel, dan imun. Yang ketiga ada struktur membran, yaitu dia itu tersusun atas dua lapis fosfolipid atau bilayer dengan sifat amfipatik. Kepala hidrofilik menghadap keluar dan ke dalam sel, dan ekor hidrofobik berada di bagian tengah, bersifat fluida atau dinamis dan bukan kaku. Seperti kita lihat pada gambar itu ada kepala hidrofiliknya yang tertarik air, ada ekor hidrofobiknya yang menghindari air, dan juga ada kepala hidrofiliknya yang tertarik air. Selanjutnya keempat itulah fungsi membran sel. Jadi fungsi membran sel ini yang pertama sebagai pembatas dan juga pelindung sel, yaitu memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Yang kedua ada mengatur transport zat, selektif mengatur keluar masuknya zat atau difusi, osmosis, pompa, endositosis, dan juga eksositosis. Yang ketiga sebagai komunikasi sel, menerima dan mengirim sinyal melalui reseptor membran. Yang keempat ada pengenalan sel, glikoprotein dan glikolipid berperan dalam identitas sel atau golongan darah. Yang kelima ada adhesi dan penopang, yaitu menghubungkan sel dengan sel lain dan dengan sitoskeleton. Yang terakhir adalah tempat kerja enzim. Jadi banyak reaksi biokimia terjadi di permukaan membran sel. Selanjutnya transport zat itu melalui saya akan menjelaskan yang kelima adalah transport zat melalui membran terbagi menjadi dua, ada yang transport pasif dan juga aktif. Yang pasif ini tanpa energi terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada difusi sederhana, itu zat kecil nonpolar O2 atau CO2 bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Yang kedua ada difusi terfailitasi melalui protein kanal atau carrier, contoh glukosa. Yang ketiga osmosis, pergerakan air melalui membran semi permeable. Nah, yang transport aktif ini butuh energi, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pompa ion menggunakan ATP untuk memindahkan ion melawan gradien. Contohnya pompa natrium atau kalium. Yang kedua ada transport vesikular, itu untuk endositosis masuk dan eksositosis keluar. Nah, ada juga sifat-sifat membran sel ini, ada yang pertama itu dia semi permeable, selektif permeable. Yang kedua ada fleksibel dan dinamis. Yang ketiga ada self sealing atau dapat menutup luka kecil. Yang keempat ada asimetris, komposisi bagian luar dalam, dan juga sensitif terhadap perubahan lingkungan, suhu, pH, bahan kimia. Oke, ini adalah referensi di bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.